Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Paramita. Di sini saya dari kelas Pendidikan Matematika 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, langsung saja, kita tak perlu berpanjang lebar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi geometri dengan matriks dan pokok materinya yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, sebelumnya kan pasti kita sudah tahu bahwasanya pencerminan itu tidak hanya terhadap sumbu Y saja. Ada yang terhadap sumbu X, ada terhadap X sama dengan K, pencerminan terhadap sumbu Y terhadap Y sama dengan K, pencerminan X sama dengan Y, dan sebagainya. Tapi pada video kali ini kita akan fokuskan untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Mau tahu kelanjutannya? Langsung saja. Materi yang pertama yaitu pengertian pencerminan. Pencerminan atau biasa disebut dengan refleksi adalah suatu transformasi geometri yang berupa pemindahan posisi suatu objek ke posisi bayangan hasil pencerminan dengan sifat seperti pada cermin datar. Nah, pencerminan, apa yang ada pada pikiran kita mengenai pencerminan? Tentu cermin, pencerminan, cerminan diri kita, cerminan benda. Kita bayangkan di rumah tuh tentu ada cermin. Jika kita bercermin, pasti akan ada bayangan kita, akan ada benda dari cerminan itu sendiri. Nah, jadi pada kali ini benda pun juga bisa dicerminkan sehingga menghasilkan bayangan. Namun pencerminannya harus ada terhadap titik apa. Nah, apa itu pencerminan terhadap sumbu Y? Ini yang akan kita bahas. Pencerminan terhadap sumbu Y merupakan mengubah posisi objek yang kita cerminkan tadi pada koordinat kartesius dengan mencerminkan objek tersebut terhadap sumbu Y. Koordinat kartesius terdapat dua sumbu yang tegak lurus, yaitu sumbu X yang lurus dan sumbu Y yang tegak. Jadi terhadap sumbu Y, jadi kita mencerminkannya terhadap sumbu yang tegak tadi, Y yang lurus. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y merupakan kebalikan dari pencerminan terhadap sumbu X, yang mana nilai absis menjadi kebalikannya dan nilai ordinatnya tetap. Nah, apa itu nilai absis dan ordinatnya? Nah, kita simak selanjutnya ya. Saya berikan ilustrasi. Ini langsung saja ke contoh dari pencerminannya ya. Diberikan sebuah titik X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Yang mana titiknya, yang mana sumbunya, yang mana. Nah, tadi diberikan titik X, Y, dan ini adalah titik X, Y yang akan kita cerminkan. Titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, tadi yang dikatakan sumbu Y, sumbu X sudah tahu kan? Ini sumbu Y dan yang ini sumbu X. Sumbu Y. Nah, jadi pencerminan kita itu terhadap sumbu Y ini. Diberikan sumbu X dan dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya akan berada pada di sebelah kiri, di lawannya, di sebelah sini. Kan pencerminan kita kan, maka bayangannya itu terdapat di min X, Y. Dan yang mana yang merupakan nilai absis dan nilai orbitnya? Tadi kan dikatakan bahwasanya nilai absisnya menjadi kebalikannya dan nilai ordinatnya tetap. Dan di sini tadi X, Y. Nilai yang kebalikan itu nilai absisnya tadi, yaitu nilai X-nya. Yang tadi X menjadi nilai min X. Nah, ini yang menjadi kebalikannya,
dan nilai orbitnya tetap Y. Selanjutnya diberikan sebuah titik A, B, diberikan titik A yaitu A, B dicerminkan terhadap sumbu Y sama, maka hasil cerminannya pasti akan ada di sebelah kiri di sini. Yang mana hasil cerminannya yaitu kebalikan dari huruf A-nya dari titik A, yaitu menjadi min A dan B-nya tetap. Maka dapat diambil dari gambar ini cara menentukan pencerminan, yaitu jika titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya yaitu A aksen, B aksen, yaitu matriks min 1, 0, 0, 1 dikalikan titik tadi, yaitu titik A, B nya, sehingga hasilnya min A, B. Mudah kan? Nah, rumusnya biar kita lebih ingat, itu tadi kan kita menggunakan A, B, cuman kan tidak terlalu familiar ya. Biasanya kita menggunakan X atau Y. Maka akan lebih mudah. Rumus pencerminan terhadap sumbu Y. Jika suatu titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya dapat kita cari. Bayangannya itu kan menjadi, tadi titik A menjadi A aksen, dan titiknya menjadi X aksen, Y aksen. Yaitu mencarinya kalikan matriks min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan titik tadi, titik A-nya yaitu XY. Nah, biar lebih mudah, kita langsung masuk ke dalam contoh saja. Nah, contoh yang pertama, misalkan diberikan titik A yaitu min 1,4, maka hasil pencerminan titik A terhadap sumbu Y adalah, maka bayangannya yang ditanya, pencerminannya yaitu kita buat A aksen, maka cerminan dari titik A tadi itu apa? Itu maksud dari soalnya. Langsung saja, titik A min 1,4, maka bayangannya atau A aksen sama dengan X aksen, Y aksen, yaitu kalikan matriks min 1, 0, 0, 1 dikalikan titiknya X, Y. Kita masukkan min 1, 0, 0, 1 matriksnya dikalikan dengan titik min 1,4. Langsung saja, karena ini kan identitas ya, matriks. Jadi min 1 dikalikan min 1 hasilnya 1, dan 4 dikalikan 1 hasilnya 4. Maka bayangannya terletak pada titik 1,4. Kemudian contoh yang kedua, misalkan diberikan garis Y sama dengan 2X kurang 1, maka akan dicari hasil pencerminan garis tersebut terhadap sumbu Y. Nah, berarti ini ada garis ya, yang tadi hanya diberikan titik, sekarang langsung pada garis. Yang diketahui koordinat bayangannya X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan Y. Nah, substitusikan X, Y, persamaan garis Y sama dengan 2X kurang 1. Nah, penyelesaiannya, kita tadi diketahui garisnya Y sama dengan 2X kurang 1. Maka untuk mencari bayangannya yaitu Y aksennya. Y aksen itu maksud dari bayangan. Y aksennya yaitu menjadi 2 dikali min X aksen dikurang 1. Kenapa bisa min X aksen? Tadi kan diberitahu bahwasanya X aksen sama dengan min X. Tentu jadi X sama dengan min X aksen. Ingat ya.
tadi diberitahu bahwasanya x aksen sama dengan min x, maka jika kita x-nya x sama dengan min x aksen, dapatlah y aksen sama dengan 2 dikali min x aksen dikurang 1, dan y aksennya sama dengan kita kalikan 2 kali min x aksen, yaitu min 2x aksen dikurang 1. Karena ini kita mencari bayangannya, tidak perlu ini, bayangannya menjadi y sama dengan min 2x dikurang 1. Nah, itulah tadi penjelasannya mengenai pencerminan terhadap sumbu y. Intinya pencerminan sumbu y ini maka nilai x-nya yang akan berubah. Karena kan jika diberikan titik a, titik x, y berada pada titik itu, maka pencerminannya hanya nilai x-nya saja yang berubah, kebalikan dari nilai x-nya. Kebalikan dari nilai x-nya saja. Misalnya tadi kan nilai x-nya di sini lah, ibaratnya di sini 1 2 3, 3,3. Ya, ini titik x, y ini misalnya 3,3. Maka jika ini dicerminkan terhadap sumbu y, yang berubah hanya nilai x-nya aja, menjadi negatif. Jadi negatif x, y. Nah, benar kan? Jadi min 3,3. Jika nanti ada titiknya di min x, y, maka hasil cerminannya menjadi x, y, dan yang berubah hanya nilai x-nya saja, karena kita pencerminannya terhadap sumbu y. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan di kolom komentar. Baiklah, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.